Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri anak-anak yang stunting ya, tadi jelas pertumbuhannya pasti terhambat, baik tingginya, beratnya, kadang-kadang pertumbuhan giginya juga ikut terhambat gitu ya. Terus kalau fokus atau memori pada saat belajar juga biasanya rendah, buruk sekali gitu ya. Kemudian mudah kena infeksi karena dia kan kurang bagus ya pertumbuhannya, jadi otomatis kekebalan tubuh juga ikut jadi lemah gitu. Nah, setelah itu biasanya kalau dia sudah mulai akhir balik gitu, yang wanita biasanya suka terjadi terlambat menstruasi pertamanya gitu. Itu salah beberapa dari sekian banyak ciri-ciri stunting. Oke, tadi ada banyak tuh dok, tapi ternyata ada juga kayak setelah dia remaja, ternyata dia telat gitu, mungkin baru diketahui. Nah, sejak umur berapa, usia berapa nih dok, kita bisa melihat anak tersebut terkena stunting atau tidak? Nah, sebenarnya dalam 2-3 tahun pertama kehidupannya kita udah bisa lihat dengan grafik pertumbuhan WHO tadi kita lihat kalau dia tuh lebih rendah dibanding -2 standar deviasi dari range rata-rata pertumbuhan bayi, itu dia sudah bisa dikategorikan sebagai stunting gitu. Jadi yang paling penting pemantauan apakah bayi sahabat Nova terkena stunting atau enggak di 1000 hari pertama kehidupannya atau sekitar 2-3 tahun gitu. Berarti kita bisa melihat paling jelas gitu ya dok, sekitar 1000 hari pertumbuhannya di masa 2-3 tahun Nah, itu gitu paling ya dok. penting. Ya, paling penting itu pemberian nutrisi yang sangat baik di 1000 hari pertama kehidupan bayi sahabat Nova. Nah, stunting ini kalau sudah terjadi ya, dia nggak bisa dibalikan lagi. Nah, itu bahayanya satu ya. Jadi kalau udah terjadi stunting, biasanya pertumbuhan anak juga kurang baik, jadi lebih lemah dan lain sebagainya. Dari mulai kemampuan kognitif anaknya terganggu, jadi rendah ya, jadi buruk sekali. Jadi belajarnya sulit gitu, fokus dan memorinya sulit untuk menerima pelajaran. Padahal yang pada anak-anak normal biasa itu mudah gitu ya. Kemudian kekebalan tubuhnya lemah tadi karena memang perkembangannya kurang baik ya, jadi otomatis perkembangan kekebalan tubuhnya juga ikut terganggu, jadi lebih gampang sakit, dikit-dikit sakit, itu bisa jadi salah satu dampak dari stunting. Kemudian bisa juga ada penyakit metabolik ini macam-macam. Saya bisa malnutrisi, terlalu kurus ya, jadi kekurangan energi protein kayak, atau malah obesitas gitu. Nah, kemudian karena tadi juga dia terkait dengan penyakit-penyakit yang metabolik ya, bisa juga terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Nah, yang terakhir tadi karena kemampuan kognitifnya terganggu, dia selain kesulitan belajar, dia sulit juga untuk mengelola stres biasanya. Oke. Ya, Berarti jadi nggak fisik lebih ya gampang. dok, ternyata masuk ke psikis juga stunting ini ya dok? Iya, betul.